Sahabat, jumpa kembali dalam program Ngulik Alkitab. Program Ngulik Alkitab ini diselenggarakan sebagai media sarana bagi kita mendalami Alkitab dan melihat relevansinya bagi kehidupan kita sehari-hari. Saya Pendeta Santiani Manurung sebagai pemandu percakapan. Pada episode kali ini kita mau mengulik 1 Samuel 1 ayat 1-28, 1 Samuel 1 ayat 1-28 diberi judul Spiritualitas Ketabahan, Belajar dari Hana. Dan untuk menguliknya telah hadir di studio Pendeta Ujun Junaidi. Salam jumpa Pak Pendeta. Salam jumpa Pendeta Santi dan juga seluruh sahabat YKB. Terima kasih. Pendeta Ujun Junaidi ini melayani sebagai pendeta jemaat GKI Guntur, Bandung. Mungkin di antara sahabat ada yang pernah ke GKI Guntur mendengarkan khotbah Pendeta Ujun atau warga jemaatnya Pendeta Ujun. Kita mau menguliknya, dan sebelum kita mulai, kita mau berdoa. Silahkan Pak Pendeta boleh mimpin dalam. Mari bersama kita berdoa. Bapak yang baik, kembali ada waktu yang baik buat kami untuk bersama-sama belajar dari firman Tuhan. Karena itu Tuhan, kami membuka hati kami membuka telinga kami untuk disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang mengajar dan membimbing kami, supaya kami bersama bisa mendalami firman-Mu dengan penuh sukacita dan syukur. Dan bukan hanya itu, kami boleh dikuatkan oleh Roh Kudus untuk menjadi para pelaku firman di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Amin. Baiklah, saya akan baca 1 Samuel 1 ayat 1-28, dan sahabat juga boleh membacanya dengan Alkitab yang sudah para sahabat siapkan dari tempat masing-masing. Ada seorang laki-laki dari Ramataim Zofim, dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Zuf, seorang Efraim. Orang ini mempunyai 2 istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya lah kepada Penina istrinya dan kepada semua anak yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya 1 bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, "Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki?" Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan, dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernazarlah ia, katanya, "Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya." Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, "Berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu." Tetapi Hana menjawab, "Bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak aku minum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hamba-Mu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama." Jawab Eli, "Pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang kau minta daripadanya." Sesudah itu berkatalah perempuan itu, "Biarlah hamba-Mu ini mendapat belas kasihan daripadamu." Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki.
Ia menamai anak itu Samuel sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Elkana, laki-laki itu pergi dengan sisi rumahnya mempersembahkan korban sembelihan tahunan dan korban nazarnya kepada Tuhan. Tetapi Hana tidak ikut pergi sebab katanya kepada suaminya, nanti apabila anak itu cerai susu, aku akan mengantarkan dia, maka ia akan menghadap kehadirat Tuhan dan tinggal di sana seumur hidupnya. Kemudian Elkana suaminya itu berkata kepadanya, perbuatlah apa yang kau pandang baik, tinggallah sampai engkau menyapi dia, hanya Tuhan kiranya menepati janjinya. Jadi tinggallah perempuan itu dan menyusui anaknya sampai disapihnya. Setelah perempuan itu menyapi anaknya, dibawanyalah dia dengan seekor lembu jantan yang berumur 3 tahun, 1 eva tepung dan sebuyung anggur, lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Silo. Waktu itu masih kecil betul kanak-kanak itu. Setelah mereka menyembelih lembu, mereka mengantarkan kanak-kanak itu kepada Eli. Lalu kata perempuan itu, mohon bicara tuanku, demi tuanku hidup, akulah perempuan yang dahulu berdiri di sini dekat tuanku untuk berdoa kepada Tuhan. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan. Seumur hidup terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Baiklah sahabat, kita sudah baca ya 1 Samuel 1 ayat 1 sampai 28, diberi judul spiritualitas ketambahan belajar dari Hana. Baik Pak Pendeta, di awal segmen yang pertama ini Pak Pendeta boleh menjelaskan kepada saya dan juga sahabat semua latar belakang tentang lahirnya Samuel ini. Ya, baik. Terima kasih Pendeta Santi. Sahabat YKB sekalian, kitab 1 Samuel ini diawali langsung dengan sebuah peristiwa lahirnya Samuel gitu ya. Dari judul perikop kita bisa melihat bahwa satu perikop yang cukup panjang ini gitu ya, pergumulan seorang ibu di tengah keluarga, dan juga ingin menegaskan atau ingin menonjolkan satu karakter yaitu Samuel, yang dimana nanti Samuel berperan besar juga di dalam sejarah bangsa Israel. Dan kitab 1 Samuel ini Pendeta Santi ditulis pada saat bangsa Israel ini mengalami kemerosotan moral. Dan ia menjadi bangsa yang bisa dikatakan lemah di tengah banyak bangsa-bangsa di sekelilingnya. Dan pada masa ini juga ada sebuah tekanan. Kalau di sini nanti ada serangan dari bangsa Filistin, ya, ada peperangan di sana. Nanti sebelum tokoh Saul dan Daud muncul gitu ya di dalam kitab 1 Samuel ini juga. Namun nanti akan ada sebuah transisi sistem pemerintahan gitu ya, dari hakim gitu ya, hakim-hakim sebelumnya. Tuhan memakai hakim untuk memimpin, Tuhan memakai nabi untuk berfirman. Lalu kemudian bangsa Israel menginginkan seorang raja seperti itu kan. Muncullah Saul dan juga nanti Daud. Di kitab 1 Samuel inilah terjadi transisi itu gitu ya. Transisi untuk membentuk Israel menjadi sebuah komunitas atau bangsa dengan sistem kerajaan. Gitu, dengan sistem monarki. Jadi sedikit banyak kitab 1 Samuel ini menceritakan 3 tokoh utama sebenarnya, yaitu Samuel, lalu kemudian muncul Saul sebagai raja pertama gitu ya. Tapi juga Daud yang cukup besar dan banyak ya diceritakan di dalam kitab 1 Samuel ini gitu. Jadi di dalam konteks itulah ada kemerosotan moral yang dialami oleh bangsa Israel pada waktu itu, ada sebuah transisi nantinya sistem pemerintahan, dan tokoh Samuel ini diperkenalkan pertama-tama gitu ya di pasal yang pertama, karena Samuel inilah yang nanti akan mengambil peran di dalam sejarah Israel itu. Namun ternyata pada saat lahirnya Samuel pun ada pergumulan sebuah keluarga yang ternyata tidak mudah juga nih, gitu ya. Tidak mudah, cukup kompleks. Namun ada peran Tuhan juga di keluarga Samuel di situ, gitu ya. Khususnya dalam sosok ibu, seorang Hana seperti itu. Mungkin itu dulu Pendeta Santi. Baik. Tadi Pak Pendeta sudah menyampaikan ini, ada kemerosotan moral
Lalu kemudian fokus di 1 Samuel pasal 1, khususnya di ayat 3 ya. Betul. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Ini menarik ya. Dari situasi konteks terjadi kemerosotan moral, namun ada satu keluarga. Yang digambarkan dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kota untuk sujud menyembah dan persembahkan korban kepada Tuhan. Dan tampaknya dari keluarga inilah ya Samuel lahir, dan tidak dalam kondisi keluarga yang baik-baik saja. Betul. Ini ada tarik menarik karena ternyata Penina dikaruniai anak, sedangkan Hana tidak, dan itu menimbulkan kegelisahan. Rasanya tentang hal ini cukup ada ya, dialami oleh beberapa tokoh begitu ya. Betul. Dan diceritakan juga dalam Alkitab. Bagaimana Pak Pendeta memandangnya ini? Baik, terima kasih Pendeta Santi. Keluarga Samuel ini juga keluarga yang tidak lepas dari pergumulan gitu ya. Tadi Pendeta Santi sudah mengatakan bahwa ada seorang laki-laki bernama Elkana. Dia memiliki 2 istri. Yang pertama adalah Hana. Istri pertamanya adalah Hana. Namun Hana tidak memiliki anak, tidak memiliki keturunan. Kemudian Elkana ini memiliki istri yang kedua, yaitu Penina. Dan justru dari Penina ini Elkana memiliki anak gitu, memiliki keturunan. Dan memang tema ini tema yang cukup kita kenali juga ya di dalam banyak bagian Alkitab. Abraham misalkan gitu ya. Abraham belum mempunyai anak dari Sarah, tetapi nanti dia punya anak dari Hagar seperti itu gitu. Temanya mirip seperti itu ya. Jadi ada konflik di dalam rumah tangga terkait soal keturunan ini, karena memang secara kultural gitu ya, orang Israel ini keturunan itu menjadi sesuatu yang sangat penting sekali gitu, meneruskan silsilah keluarga dan lain sebagainya. Jadi dari sini kita bisa melihat ternyata ini adalah masalah yang cukup serius. Seperti itu. Betul. Nah, yang lebih serius lagi adalah ternyata terjadi konflik ya antara Hana dan Penina juga, dan di sini Hana menjadi tokoh yang seperti diolok-olok gitu ya, seperti diolok-olok, bahkan ini nggak sekali 2 kali nih gitu. Hampir terjadi, bukan hampir lagi, terjadi setiap saat ketika mereka keluarga ini pergi mempersembahkan korban. Nah, tadi Pendeta Santi mengatakan bahwa di tengah kemerosotan moral bangsa Israel ada satu keluarga yang secara konsisten, yang memiliki spiritualitas gitu ya, memiliki kebiasaan mempersembahkan korban setiap tahun. Kita bisa baca di ayat 3 tadi, dari tahun ke tahun gitu ya. Keluarga ini pergi meninggalkan kotanya, sujud menyembah, mempersembahkan korban kepada Tuhan gitu. Jadi dari ayat ini memang ini keluarga yang punya pergumulan, tetapi keluarga ini pun punya satu bentuk bentuk spiritualitas mereka gitu untuk menyembah Tuhan, yaitu dengan setiap tahun secara konsisten bersama seluruh keluarganya gitu, bersama dengan Elkana gitu. Nah, yang menarik adalah kita masuk mungkin ke lebih dalam sedikit nih Kak Santi, sebelum nanti kita membedah Hana, mengulik Hana dan bagaimana pergumulan Hana ini gitu ya. Kita tadi melihat bahwa berkali-kali di ayat 5, di ayat 6 gitu ya, kita mendapat keterangan bahwa Tuhan menutup kandungannya gitu ya. Jadi ada apa dengan Tuhan menutup kandungan ini gitu ya. Tadi kita sudah membahas bahwa peran anak, kehadiran anak, apalagi anak laki-laki gitu ya, di dalam silsilah Israel itu sangat penting sekali. Nah, namun kata Tuhan menutup kandungan ini ingin menegaskan satu hal yang menurut saya ini penting untuk kita hayati juga, bahwa itu bukan salah Hana, tanda petik gitu ya. Jadi bukan karena Hana kurang saleh atau Hana kurang ini kurang itu gitu, menyalahkan diri kemudian gitu ya. Bukan karena dosa, bukan karena kesalahan, bukan karena pribadi Hana itu sendiri Hana tidak memiliki anak.
seperti itu. Tetapi keterangan Tuhan menutup kandungan ini ingin menegaskan bukan juga Tuhan yang jahat. Seolah-olah wah, Tuhan tidak peduli kepada aku, Tuhan tidak memberikan kepercayaan ini, anak ini gitu ya kepada saya. Enggak, tetapi ini menunjukkan bahwa ada sebuah rencana Tuhan yang mungkin belum Hana tahu di sini pada adegan ini gitu ya. Betul. Ada istilah sederhananya, Tuhanlah yang empunya kuasa, Tuhanlah yang empunya otoritas gitu ya untuk setiap umatnya, termasuk di sini Hana. Karena tema serupa kita temukan dalam Sarah gitu ya, dengan Abraham. Dikatakan Tuhan juga menutup gitu ya rahim atau kandungannya. Tapi ada rencana yang disiapkan Allah juga gitu ya. Ada rencana Tuhan yang disiapkan juga gitu. Jadi mungkin ada satu hal yang sedang disiapkan Allah bagi keluarga ini, khususnya bagi Hana itu sendiri gitu. Iya. Jadi ada menarik ya, Tuhan telah menutup kandungannya, justru berangkat dari hal itu kita terpikir begitu, apa yang ingin Tuhan nyatakan betul. justru. Jadi bukan melulu ini salah saya gitu ya. Tuhan telah menutup karena ini dosa saya, karena ini salah saya. Melainkan apa yang ingin Tuhan tunjukkan kepadanya dan melalui keluarganya begitu. Kita akan lanjutkan segmen kedua, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Dari kungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru. Setiap hari Rabu, pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB GKI TV. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Sahabat, senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Pada episode kali ini kita mengulik 1 Samuel pasal 1 ayat 1-28 diberi judul Spiritualitas Ketabahan Belajar dari Hana. Kita sudah tiba di segmen yang kedua. Saya mengajak sahabat boleh berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia bersama dengan narasumber Pendeta Ujun Junaidi. Baik, Pak Pendeta, kita lanjutkan segmen yang kedua ini. Di segmen pertama, Pak Pendeta sudah menggambarkan ada konteks kemerosotan moral di tengah umat. Namun lalu kemudian fokusnya bergeser dalam situasi kemerosotan moral, ada satu keluarga yang tetap bertekun dalam Tuhan, dan dalam keluarga ini juga ada pergumulan. Hana tidak dikaruniai anak, dan justru di sini kita mau melihat bagaimana kuasa Tuhan nyatakan gitu di tengah-tengah keluarga ini. Tadi Pak Pendeta sudah menyampaikan di persegmen pertama. Bukan karena Hana tidak setia. Bukan karena ada yang salah dalam diri Hana. Ia tidak dikaruniai anak. Di ayat 7, demikianlah terjadi dari tahun ke tahun setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan. Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau. Dalam pun kondisi seperti ini tetap setia. Betul. Ke rumah Tuhan. Ini spiritualitas macam apa yang ada dalam diri Hana, betapapun dalam kondisi himpitan struktur sosial yang demikian, dan itu juga memengaruhi pasti dalam keluarga, tapi dia tetap kepada Tuhan begitu. Betul, Pendeta Santi. Dan kalau kita baca ayat tadi bohong kalau Hana nggak sedih ya. Oh iya. Bahkan Hana begitu menangis dan tidak mau makan itu.
perasaan yang luar biasa bergumulnya gitu. Dan di dalam pergumulannya itu dia tahu nggak mudah, dia tahu dia harus meneteskan air mata, dia tahu sampai aduh kayaknya makan juga nggak enak gitu, nggak happy hidup ini gitu ya. Tapi dia tetap datang kepada Tuhan. Jadi sebuah spiritualitas yang apapun medan hidupnya gitu ya, dia tetap mau datang kepada Tuhan. Dan memang di ayat 8 kita dapat keterangan bahwa Elkana tetap mendukung Hana, bukan berarti dia langsung membenci secara drastis seperti itu. Walaupun di ayat sebelumnya tadi kita mendapatkan memang Hana cuma dapat satu bagian, yang Penina dapat lebih banyak, ada perbedaan, betul. Tapi di ayat 8 tetap ada perhatian seorang Elkana yang mengatakan, Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Gitu. Jadi Elkana mendukungnya hadir dengan membandingkan, bukankah hadirnya aku itu sudah cukup? Jika dibanding 10 anak laki-laki pun gitu ya istilahnya, kita tetap bersama istilahnya seperti itu. Elkana mendukung Hana dalam hal ini gitu. Tapi tetap ada yang belum tuntas di dalam pergumulan seorang Hana itu gitu. Di sini kita bisa melihat bahwa memang anak bukan menjadi satu-satunya gitu ya dalam tujuan pernikahan. Gitu. Tapi anak lebih ke dalam bingkai bahwa ada karunia dari Tuhan gitu ya, yang diberikan kepada keluarga. Anak adalah pemberian, dan jika itu diberikan Allah maka tentu ada tanggung jawab di situ, ada rasa syukur dan harus dijaga dengan luar biasa gitu dari pemberian Allah itu. Dan Hana yang belum memiliki anak ini di sini menjadi titik tengkar ya dari keluarga ini gitu, Penina ini, terutama Penina gitu ya. Meskipun tokoh Elkana tidak ditampilkan bagaimana nih peran Elkana dalam menyelesaikan hal ini gitu, tapi beda cerita gitu. Relasi Hana dengan Penina ini beda gitu. Hana seringkali mendapatkan perkataan yang menyakitkan, dan bukan hanya sekali dua kali, berkali-kali, dan bisa dibayangkan betapa bergumulnya itu gitu. Dan di dalam gumulnya ini dia tetap setia pergi ke rumah Tuhan, dia tetap datang kepada Tuhan, dia tetap bergantung gitu. Ini kan spiritualitas seperti itu ya. Tetap konsisten, tetap bergantung kepada Tuhan. Walaupun nggak mudah gitu, walaupun nggak mudah gitu. Dan ternyata Pendeta Santi tema-tema spiritualitas ketabahan, bagaimana dia tetap mau setia kepada Tuhan di tengah lingkungan yang nggak mudah, bisa kita jumpai juga di narasi-narasi lain di Alkitab yang semakin bisa memperkuat kita nih untuk mengulik ini. Salah satunya adalah tentu kita menemukan sosok Maria Ibu Yesus di dalam Injil Lukas. Kita tahu nggak mudah menjadi seorang Maria ketika malaikat datang menjumpainya gitu ya. Ini masih 3 bulan sebelum Natal gitu ya, ini cerita Natal. Tapi setidaknya kita mau coba mengenang sedikit gitu ya tentang pergumulan seorang Maria. Tetapi di dalam Lukas 1 ayat 38 Maria pun berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku gitu ya, seperti apa seturut dengan kehendakmu. Ini kan sebuah pernyataan sikap, pernyataan iman juga, pernyataan spiritualitas gitu, sebuah kerinduan untuk dipakai Allah. Aku hanyalah hamba Allah. Aku serahkan hidupku kepada Allah. Hidupku ini milik Allah. Dan dengan kerendahan hati itu, Maria juga mau menjalani panggilan itu. Gitu. Dan di sini bedanya dengan Hana adalah kalau Hana memiliki pergumulan belum memiliki anak gitu. Yang Maria adalah dia akan memiliki anak. Tapi nggak lepas dari pergumulan ya gitu. Dua-duanya tuh memiliki pergumulan gitu. Dan dua-duanya diperhadapkan dengan sebuah sistem sosial gitu. Yang belum punya anak punya pergumulan dengan sistem sosial. Yang sudah punya anak dalam artian belum menikah gitu ya, masih bertunangan, sama bergumulnya gitu. Dalam bingkai ini kita bisa melihat kayaknya dua perempuan saleh ini pun nggak luput tuh dari tekanan, dari stres, dari pergumulan gitu. Tapi di tengah tekanan ini keduanya
Tetap menunjukkan memilih. kesetiaan, memilih untuk tetap jadilah padamu apa yang harus aku lakukan gitu ya, jadilah kehendakmu gitu. Dan tokoh lain juga Elizabeth nih ya, ini kalau ini Elizabeth nih, saudara Maria gitu ya. Dia juga usianya sudah lanjut gitu, belum mempunyai anak dan kurang saleh apa gitu ya, ini betul. bersama dengan Zakaria juga gitu, dan ini semakin mempertegas bahwa memang nggak ada keluarga yang imun dari persoalan, nggak ada yang imun dari masalah gitu. Tapi bagaimana merespon masalah itu, tokoh-tokoh ini memberikan inspirasi kepada kita gitu, untuk iya pergumulan itu bagian dari hidup, tapi bagaimana meresponnya gitu. Sekalipun dia tetap saleh, sekalipun dia tidak tetap tekun, dia tidak kebal begitu ya dari berbagai macam pergumulan dan persoalan. Dah, judul kita ini kan spiritualitas ketabahan, belajar dari Hana. Kita masuk dalam pribadi Hana, bagaimana menyikapi pergumulannya. Inspirasi apa saja nih yang bisa kita lihat bercermin dalam dari Hana. Hana gitu ya, artinya anugerah gitu ya, belas kasihan Tuhan yang memberikan karunia gitu. Dan nama Hana ini memang hanya di kitab ini disebutkan dia adalah istri dari Elkana itu gitu. Meskipun Alkitab nggak jelas melacak atau memberikan keterangan tentang sosok Hana ini, tapi 1 Samuel menceritakan Hana ini mulai dari pasal pertama hingga nanti pasal kedua ayatnya yang ke-10 gitu. Jadi ada cerita tentang itu, bahkan ada nyanyian Hana. Puji-pujian Hana. Yang paralel juga dengan tadi kita ngomongin Maria, ada juga nyanyian Maria gitu. Jadi memang ada ekspresi syukur yang diungkapkan di situ gitu. Dan di balik tokoh Hana yang nggak mudah ini bergumul ini, nggak mudah dalam menjalani pergumulannya, ada beberapa inspirasi yang bisa kita dapatkan bagaimana seorang Hana menyikapi persoalan hidupnya. Yang pertama tentu sesuai tema kita, Pendeta Santi, Hana adalah sosok yang tabah. Sosok yang tabah. Tabah menjadi satu kepribadian yang dimiliki oleh Hana. Ketabahan hati Hana dapat diketahui ketika ya dia istilahnya Elkana memilih untuk memiliki istri yang kedua. Dari situ saja itu sudah hebat sekali gitu pergumulannya gitu. Tabah atau kesabaran yang dilihat dari kondisi ini gitu ya, menegaskan satu hal bahwa Hana bersiap atau bersedia menjalani pergumulan yang gak mudah itu. Jadi ketabahan pertama-tama ditunjukkan dengan kesiapan. Siapa sih yang siap untuk menjalani permasalahan? Tapi bagaimanapun Hana menjalaninya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, dari ucapan-ucapan Penina yang setiap tahunnya dialami gitu ya. Ini tak terceritakan bagaimana kondisi kesehariannya di sana gitu. Apalagi keseharian gitu. Di sini juga kita mendapatkan keterangan soal ketidaknyamanan kata-kata itu gitu ya. Kan bisa dibayangkan ya Kak Santi atau Pendeta Santi bahwa kata-kata itu memang ringan tapi menusuk misalnya seperti itu ya. Bahkan mungkin bisa menimbulkan luka yang mendalam gitu. Dan Hana bayangkan dari tahun ke tahun terus menjalani itu, tentu itu tidak mudah gitu untuk dijalani gitu. Dan disinilah ketabahan hati Hana ditunjukkan melalui sikap yang tidak menuntut atau seperti nggak diceritakan dia lawan balik, dia berantem, kita nggak tahu ya adegan pilih siapa, saya atau dia gitu. Kita nggak melihat adegan-adegan seperti di sinetron di dalam bacaan kita gitu. Dan mungkin Hana di dalam kepedihannya dia tetap menghargai Penina gitu. Itu yang kita nggak tahu seperti itu. Dan ini menunjukkan ketabahan Hana yang luar biasa sekali seperti itu ya. Dan hal ini juga menjadi inspirasi kepada kita. Kita bukan
menutup mata terhadap masalah seperti itu, lebih ke meresponsnya secara tepat, secara baik seperti itu. Ketimbang Hana berantem tanda petik di sini, menarik, iya, betul. dia lari kepada Tuhan seperti itu. Ada pilihan-pilihan yang dia lakukan secara sadar, secara matang, dan dia memilih untuk itu gitu. Meskipun ya pasti berantem mungkin sangat logis gitu ya. Tapi Alkitab kita tidak menceritakan bahwa terjadi hal-hal yang kemudian merusak rumah tangga mereka, enggak gitu. Malah yang ditonjolkan dengan kuat adalah Hana yang datang kepada Tuhan. Seperti itu. Responsnya tetap kepada Tuhan. Responnya tetap kepada Tuhan. Itu yang pertama tentang ketabahan gitu ya. Lalu yang kedua mungkin kita bisa melihat kesetiaannya ya. Kesetiaannya. Tadi kan kita bahas soal ketabahannya dalam arti merespon masalahnya. Yang kedua ini, kesetiaan ini bukan hanya ia setia terus kepada suaminya Elkana, tetapi lebih lagi kepada Tuhan. Yang kita lihat bagaimana ia sampai seperti orang yang mabuk gitu ya. Bukan seperti orang mabuk, dikira mabuk gitu ya sama Imam Elinya gitu. Bahwa dia mengucapkan pergumulannya kepada Tuhan sambil tidak bisa mengeluarkan kata-kata lagi. Jadi saking dalam dan sedihnya tak terucapkan. Ya. Kadang ini yang menarik ya, Pendeta Santi, ketika pergumulan itu nggak bisa diomongin lagi gitu ya. Sedalam itu. Hatinya yang menjerit kepada Tuhan. Hatinya yang menjerit kepada Tuhan. Dan itulah yang ditampilkan dari sosok Hana ini. Dia berseru kepada Tuhan, dia nggak tutupin aku baik-baik saja gitu ya. Kita enggak kok, aku baik-baik saja. Kita jadi superhero gitu aja, nggak merasakan pergumulan. Enggak, Hana secara jujur datang kepada Tuhan. Di balik deritanya, di balik pergumulannya, dia mau belajar setia kepada Tuhan. Dia tumpahkan kepada Tuhan, dia hadir seutuhnya tanpa topeng. Kepada Tuhan gitu. Malah yang Imam Elinya yang salah duga, salah tangkap gitu. Dan ini bisa jadi nih ya, saya merefleksikan nih Pendeta Santi, kadang kita mungkin sebagai pendeta salah tebak nih gitu. Orang lagi bergumul kita langsung jangan ini jangan itu gitu. Ini juga kadang menjadi alarm juga nih buat saya pribadi, enggak langsung nebak-nebak menjudge gitu ya orang seperti itu. Tapi disinilah Hana tetap mengungkapkan apa yang sejujur-jujurnya di hadapan Tuhan, dan di hadapan Imam Eli pun dia ceritakan pergumulannya. Iya. Baik, dan kita mau belajar beberapa hal lain ya, inspirasi yang bisa kita lihat dari Hana bercermin melalui pergumulannya di segmen ketiga. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Tanganku dipegang. Injil dalam Melodi. Setiap hari Kamis, pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Bedah Lagu YKB GKI TV. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.
Sahabat, senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Pada episode kali ini kita mengulik 1 Samuel 1 ayat 1 sampai 28, diberi judul Spiritualitas Ketabahan Belajar dari Hana. Kita sudah tiba di segmen yang ketiga. Sahabat boleh berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia. Narasumber pada episode kali ini Pendeta Ujun Junaidi akan dengan senang menjawab ataupun merespon baik pertanyaan maupun komentar dari para sahabat. Baik, Pak Pendeta, kita lanjut ya di segmen yang ketiga ini, di segmen penutup. Di segmen kedua Pak Pendeta sudah menjelaskan ya tentang ketabahan dan juga kesetiaan yang ada begitu ya dalam diri Hana. Bagaimana kita bisa juga memaknai, karena kan namanya pergumulan sepanjang sejarah abad selalu ada ya bersama dengan kita semua, siapapun kita begitu. Bagaimana kita bisa juga diinspirasi lewat sikap spiritualitas ketabahan yang dimiliki oleh Hana. Iya, betul. Saya setuju sekali dengan pernyataan Pendeta Santi. Sepanjang abad masalah itu pasti selalu ada, bahkan untuk sebuah keluarga yang saleh, yang takut akan Tuhan, itu pun hadir. Masalah tidak memandang siapa gitu ya, siapapun dia. Pergumulan itu bisa hadir, dan pasti kita pun, saya, Pendeta Santi, dan Sobat YKB semua, mungkin saat ini pun kita sedang bergumul, kita sedang punya masalah. Maka inspirasi pertama yang tadi kita sudah bahas tentang sosok Hana bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita. Mari mencari Tuhan, mari mencari Tuhan, karena Dialah sumber kekuatan kita, Dialah sumber pertolongan kita. Sebagaimana Hana selalu berseru kepada Tuhan. Di dalam, mungkin saya membayangkan intensitasnya dia bergumul, berkata-kata gitu, sampai adegan terakhir gitu ya, ketika dia sudah tidak bisa berkata-kata lagi, hanya mulutnya yang bergerak-gerak gitu. Itu kan berarti intensitas yang konsisten dilakukan dalam pencariannya akan Tuhan. Di dalam pergumulannya yang gak sebentar, tahun demi tahun ia lewati dengan pergumulan itu, dia berseru kepada Tuhan. Maka itu yang mungkin bisa kita lakukan dan kita refleksikan, sejauh apa saya datang kepada Tuhan ketika saya bergumul, ketika saya memiliki permasalahan, dan sejauh apa doa-doa kita tuh kita panjatkan dengan kesungguhan hati itu, kesungguhan. Jadi, dan kerinduan, setia untuk mencari Tuhan gitu. Dan ini yang menginspirasi saya juga, Pendeta Santi, untuk kadang sejenak diam gitu ya, sejenak diam, berkomunikasi dengan Tuhan, berdoa, itu menjadi semacam therapeutic silence gitu. Dalam artian diam yang memulihkan gitu ya, diam bukan yang diam menyimpan menyimpan dendam, tunggu pembalasanku gitu. Tapi diam yang aku dan Tuhan gitu, aku bersama dengan Tuhan gitu. Malah kata-kata tidak selamanya mengobati gitu ya. Kata-kata Imam Eli aja salah nih. dalam adegan ini malah kata-kata Imam Eli langsung ngejat, saya lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Lepaskanlah dirimu dari mabuk. Nah, siapa yang mabuk gitu ya. Dia yang mabuk. Dan ini juga mungkin kita bisa lakukan dalam ranah pastoral, tanda petik gitu ya, dalam ranah kita untuk menguatkan sesama kita. Mungkin ada teman-teman kita, sahabat kita, saudara kita yang sedang bergumul, mungkin duduk diam bersamanya, berdoa bersamanya, itu lebih baik ketimbang kita berkata-kata yang bisa jadi kurang tepat gitu. Kalau kata-kata itu membangun, kata-kata itu diperlukan, tentu itu akan menjadi berkat. Tapi sejenak diam, menemani, hadir secara utuh gitu ya, hadir secara penuh, mungkin itu bisa menjadi cara kita juga untuk mendukung saudara-saudara kita yang mungkin sedang bergumul. Kadang Pendeta Santi, waktu kita bergumul sebenarnya kita udah tahu nih apa yang harus kita lakukan. Kadang seperti itu kan, gitu. Kita udah punya solusi terhadap masalah kita kadang. Gitu. Tapi kita butuh teman aja gitu. Kita butuh support gitu ya. Kita butuh seseorang yang hadir, yang ingin mengatakan bahwa kamu nggak sendirian gitu. Nah, mungkin di sini kita bisa menjadi sosok sahabat sih, ketika ada
seorang yang mendukung, seorang yang bergumul dan butuh kehadiran kita gitu. Maka ketika judul kita spiritualitas ketabahan, mari tabah bersama gitu ya, mari bersama-sama menemani supaya kita makin kuat, makin tabah menjalani hal yang enggak mudah seperti itu. Itu yang pertama tentang setia mencari Tuhan. Lalu yang kedua mungkin yang bisa kita lakukan adalah karena di sini Hana juga berjanji kepada Tuhan gitu ya, ketika nanti mungkin akan dikaruniai seorang anak, dia akan memberikan anak itu untuk Tuhan. Samuel itu diberikan untuk menjadi pelayan Tuhan. Maka yang kedua juga kita bisa belajar untuk konsisten dalam mengatakan sesuatu dan melakukannya gitu ya, menepati janji-janji kita gitu ya. Ibaratnya saya pernah ingat Pendeta Andar Ismail pernah membuat seri selamat berteduh tentang doa gitu ya, tentang doa, renungan tentang doa, dan di awal sekali beliau mengatakan bahwa kadang kita suka obral janji sama Tuhan ketika kita berdoa gitu ya. Seperti misalkan, Tuhan aku mau Tuhan aku akan melakukan ini nih kalau aku misalkan lulus ujian, kalau aku jadi ini, kalau aku berhasil ini, berhasil itu. Tapi walau pas udah dapet kita lupa pura-pura. Iya. Kita juga seperti itu gitu. Kadang kita banyak janji kepada Tuhan, pengen A, pengen B, pengen C. Ketika Tuhan sudah kasih itu, kita lupa dengan apa yang kita janjikan. Nah, di sini belajar dari Hana menepati janjinya, meskipun Alkitab kita mencatat nggak langsung ya, Samuel lahir kemudian diberikan gitu kepada Tuhan melalui imam, nggak seperti itu. Ada masa di mana Hana juga menyapih gitu ya, sampai dia sudah agak sedikit bisa dilepas gitu ya. Nah, baru diberikan kepada imam gitu, Imam Eli dalam hal ini gitu. Nah, mungkin ada di posisi Hana justru menyenangkan, happy, tapi juga akan berpisah gitu. Iya itu, aduh, setelah sekian lama menunggu, dinantikan, lalu baru saja ada, hanya sebentar menemaninya, menyusuinya, dan dia harus lepas lagi. Gitu. Dan disitulah kita belajar gitu, bahwa kembali lagi apa yang kita miliki ini bukan milik kita seutuhnya, tanda petik gitu ya. Ini adalah berkat Tuhan gitu. Dan Hana konsisten dengan pemahaman itu, dengan kepercayaan itu, bahwa Samuel ini memang anaknya Hana, tapi ya Samuel adalah punya Tuhan gitu. Dan dia diberikan untuk pelayanan Tuhan di bersama dengan Imam Eli. Dan nanti peran Samuel akan sangat luar biasa. Akan sangat besar gitu ya dalam sejarah bangsa Israel itu. Namun balik lagi kepada Hana, mari belajar konsisten menepati janji-janji kita, ya, termasuk ketika kita juga istilahnya berjanji kepada Tuhan seperti di dalam doa kita, di dalam permohonan kita. Bahkan kan doa bukan melulu soal permohonan janji ya gitu, bukan soal obral janji juga, tapi doa pada hakikatnya balik lagi ke yang pertama tadi ya, relasi kita dengan Tuhan itu menjadi yang utama. Namun pada poin ini kita bisa belajar untuk yuk tepati janji gitu ya kepada Tuhan. Mari kita konsisten, mari kita bersama-sama berintegritas juga gitu ya. Jadi pribadi yang apa kita katakan itulah yang kita lakukan. Seperti itu mungkin pendeta. Dan lagi pula juga kita kalau motif Hana berdoa hanya untuk karena ingin mendapatkan anak, ya mungkin cukup setahun. Betul. Dia nggak akan kembali lagi begitu ya. Betul. Tapi ini dia ketaatannya kepada Tuhan itu terus menerus begitu ya. Walaupun nggak tahu juga kan ujungnya di mana begitu. Lalu betapapun Hana mendapatkan respon tidak enak dari Imam Eli, itu tidak membuat dia juga ogah lagi besoknya tebak itu, Ci. Kan kadang-kadang kan kita kalau udah sebel mungkin ke gereja gitu ya. Ditandain ya. Udah dapat pergumulan, saya mau ke gereja ingin menemukan ketenangan, terus ternyata mendapatkan tanggapan respon kayak gitu, seolah-olah makin menegaskan
makin nggak mau lah gitu. Betul, Pendeta Santi. Seolah-olah situasi ini semakin membuat Memperburuk. Nah. kita merasa bahwa kayaknya udah makin benar, emang nggak usah begitu Iya, ya. iya. Namun dari sini saya lihat Hana itu tidak terpengaruh untuk semua situasi-situasi yang buat dia tuh itu situasi yang temporer, itu bukan situasi, itu bukan hal yang utama ya. Hal yang utamanya dia tetap kepada Tuhan. Bahkan juga dia bisa saya bingung loh, dalam keadaan dia begitu masih bisa merespon Imam Eli dengan baik. Dengan sangat sopan, dengan sangat baik menjelaskan bagaimana Aku tidak pergumulan. sedang ini gitu ya, tapi aku sedang seorang perempuan yang bersusah hati. Dia menceritakan aku nggak melakukan seperti apa yang kamu tuduhkan. Jangan anggap aku ini seperti ini, bertindak yang buruk. Lalu kemudian dia kembali pulang dan menjalani hidupnya dan Betul. terus menerus Betul. seperti itu begitu ya. Dari responnya saja kita menangkap karakter Hana yang Iya. dingin ya kepalanya gitu. Saya bingung apa dia Betul, sangat betul. sangat tenang Iya, begitu ya. iya. Tidak gampang meletup-letup gitu loh. Itu dia. Tidak ini ya mudah terpancing. Terpancing gitu, tidak mudah meletup-letup. Saya pikir ini kalau bukan latihan spiritualitas Betul. yang digojlok, nggak mungkin dia bisa seperti ini. Dan memang rancangan Tuhan ya, Betul, melaluinya betul. ada lahir Samuel yang tidak main-main gitu ya dalam kehidupan fase tadi ya, transisi umat Israel masuk dalam sistem monarki, sistem kerajaan di mana Samuel akan memainkan peran yang sangat penting. Dan saya belajar juga tentang ini ya, Hana itu tidak melekat lagi-lagi dalam yang temporer. Melekat pada pergumulan tidak punya anak, melekat pada respon Imam Eli yang tidak mengenakan, melekat pada tanggapan Penina yang Betul. tidak mengenakan, dan juga tidak mau melekat pada keinginan dia untuk memiliki Samuel Menggenggam seterusnya. Samuel, betul. Iya, tapi dia ingat lagi, ini aku persembahkan untuk Tuhan. Wow, luar biasa ya Pendeta Santi ya. Iya. Sebuah spiritualitas yang bukan hanya soal ketabahan gitu ya, tapi ya memang seluruh hidup kita ini Iya. milik Tuhan. Iya. Apa yang kita punya, apa yang kita dapatkan, itu semua dari Tuhan. Dan bayangkan kalau kita bisa hidup seperti itu gitu ya, ya meskipun banyak masalah rasanya kita bisa Iya. dengan yakin Ya. melewatinya. Baik. Dan sahabat, ketika tayangan ini juga boleh memberkati sahabat dimanapun berada, baik saya, Pendeta Ujun, dan sahabat dimanapun berada saat ini sedang bergumul dan terinspirasi melalui teladan Hana dalam spiritualitasnya kepada Tuhan. Biarlah kita juga tetap boleh belajar meminta kekuatan dari Tuhan, belajar tenang ya, membiarkan Tuhan berbicara kepada kita pun melalui berbagai macam persoalan. Dan biarlah tayangan ini juga boleh menjadi berkat, dan sahabat boleh menekan tombol like ataupun subscribe sehingga boleh mendapatkan update tayangan YKB GKI TV. Kita mau menutup dalam doa, silakan Pak Pendeta boleh menutup dalam doa. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, di tengah hidup yang syarat akan pergumulan, kami kembali disapa oleh firman Tuhan melalui tokoh Hana pada hari ini. Kami bersyukur untuk belajar dari Hana. Biarlah kami juga dikuatkan oleh Tuhan ketika kami bergumul, ketika kami memiliki persoalan. Biarlah kami senantiasa mengandalkan Tuhan, berpegang teguh kepada Tuhan, tidak mudah terpancing atau tersulut emosi kami. Kami boleh senantiasa dengan rendah hati mengakui bahwa Tuhanlah yang mempunyai kehidupan kami, Tuhanlah yang punya rencana dalam kehidupan kami. Maka biarlah kami mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk program Ngulik Alkitab hari ini, dan biarlah Tuhan yang menanamkan terus kerinduan kepada kami untuk belajar dan belajar lagi dari firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang juga memberikan kesempatan demi kesempatan buat kami dengan setia belajar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, memohon, dan bersyukur. Amin. Amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB
dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.